ke di Best of 9 series kita. Ya, menyaksikan secara langsung siapa yang akan menjadi juara dari WSL season yang ke-7. Olimtrade is the international partner of WSL season 7. Unlock the secrets of the financial market with Olimtrade and start your epic journey to become a finance legend. Olimtrade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yes, terima kasih Olimtrade. Dan kita akan melihat juga pergerakan dari Gyogoy yang bakal bermain secara agresif. Mencoba untuk merusuh di area purple-nya. Sementara Vivian lagi-lagi Kufra yang begitu menyeramkan kali ini Livi. Apakah akan menggunakan flickernya? Enggak tentunya karena masih ada Gyogoy dan juga Vival. Dan juga Zoe yang mencoba untuk balikin keadaan. Tapi Vivian tumbang dibalikin keadaannya. Dimana dari Vivian tentunya tidak akan bisa bertahan dari kepungan 3 pemain. Wow, jadi satu korban pertama dengan perebutan Little Wonder yang coba untuk dipaksakan. Dan kali ini kita ngeliat juga udah ada retribution yang akhirnya di-trigger oleh seorang Zoe untuk mendapatkan objektif yang lebih banyak. Melihat last game performance dari seorang Chell, 5-1-5 dari segi KDA dan 1-1 dengan fight participation di angka 91%. Angka yang tinggi banget, namun kali ini Chell menggunakan sosok Brody. Dari segi gameplaynya bakal cukup berbeda. Satu adaptasi cepat harus dilakukan juga dan dengan adanya Brody dia harus bisa ngejaga jaraknya di jarak atau range yang cukup jauh. Ya, dan Chini flicker terpaksa digunakan tentunya karena dia melihat pergerakan dari Livi yang bisa aja menggunakan Curse of Crow-nya untuk melakukan stun ke arah seorang Chini. Dan tidak akan mengambil resiko terlalu berlebih, terlalu over dari Chini di area atas. Dia sembari menunggu rotasi dari Fumieko dan juga Vival. Dan turtle-nya sekali ini sudah mulai muncul. Turtle pertama yang terpaksa akan di-reset oleh The Way. Karena pemain-pemain dari Bigetron Air sudah mulai terlihat di area rivernya. Dan Fumieko menjadi garda terdepan mengusir pemain-pemain dari Arkimika. Zoning sudah mulai dilakukan. 4 pemain dari Arkimika sudah mulai terlihat. Vivian masuk. Tyrant aja connect ke arah Lele. Tapi Lele masih bisa bertahan. Ada satu buah pada aspek dari Livi. Fumieko mencoba untuk meng-cancel itu semua. Memperak-perandakan tapi Gyogoy dengan satu bloody hand hampir saja mengangkat ke arah sama Vivian. Dan tumbang di tangan Livi. Masih mau lebih Vival ke area belakang. Decimation yang begitu on point tapi Livi pun tumbang. 2 pemain ditukarkan 2 pemain tapi Turtle berhasil diamankan tentunya. Ya, berhasil secure oleh RRQ Mika untuk sekarang. Turtle slain by Halu App ngebuat sebenarnya keuntungan dan kerugiannya bisa disamaratakan kembali. Kehilangan 2 pemain ditukarkan dengan Turtle, begitu juga untuk Bigetron Elra. Kehilangan seorang Vivian untuk kedua kalinya, tapi mereka bisa mendapatkan 2 eliminasi juga. Dan di sini emang power dari adanya Bexia ya di dalam game, dia bakal cepet banget untuk melakukan rotasi. Zoe, typical jungler yang menggunakan hero fighter, tapi sekarang kita ngeliat dia pada asal yang langsung berdemuan ke seorang Chini. Dalam satu inisiasi saja Zarika dan seorang jagonya berhasil pada arah seorang Vivian, tapi gak ada follow up damage yang akan langsung hadir Cimomo. Hampir sekali dari Gyogoy yang begitu terlihat menyeramkan. Dengan satu buah iron hooknya Vivian hampir menjadi korban untuk tumbang ketiga kali, tapi Fumieko harus berhati-hati. Lele di sini cukup kuat dengan Pakitonya, namun ternyata Lele masih memberikan nafas untuk Fumieko bisa mundur dan dia akan memaksimalkan dengan adanya platingan gold yang bisa diamankan oleh Lele di area atas. Gilly bisa langsung di-secure oleh seorang Vival. 3 pemain berfokus ke area mid lane kali ini. Pertandingan seharusnya bisa mulai diamankan dan dengan adanya seorang Zoe, apakah mampu untuk mengusir adanya seorang Vival dan juga Chini. Tapi kita ngeliat juga rotasi di bagian bottom lane-nya udah mulai ramai. Gyogoy terpanis di area bawah. Vivian yang berhasil untuk melakukan inisiasi dengan satu buatan revenge dan rage-nya. Sementara Vival harus mundur dari area pertempuran di area sungainya. The Way ngebuka satu buah tortoise poison. Fumieko akan menggantikan peranan dari seorang Vival mengcover ke arah Chini kali ini. Namun Vivian akan melakukan clear dan juga rotasi cepat nantinya ke area atas. Fumieko harus mulai berhati-hati kalau dia mau coba untuk mainin rotasi ke beberapa lini untuk ngebantu pemain-pemain dari Bigetron Era. Dia harus peka dengan potensi dari Lele yang bisa nge-clear cepat juga. Betul, ini dia ya, bahayanya emang takut itu sih di tangan dari seorang Lelenya bakalan cepet banget melakukan rotasi dan damage outputnya juga besar banget. Makanya dari tadi Fumieko juga gak dikasih space untuk bergerak terlalu banyak dan sekarang Turtle akan segera diperebutkan. Hati-hati bakal ada flanking yang dilakukan oleh seorang Lele dari area belakang mengincar ke arah seorang Vival dan menabrak. Karena 2 pemain sekaligus pada rasa langsung dibuka dan Zoe berhasil mendapatkan ke arah Turtle. Namun Gyogoy juga berhasil melakukan eliminasi yang begitu mahal kali di Vival yang harus menjadi korban hanya ditukarkan kepada satu
seorang Chill kali ini. Tapi pertarungan masih dilanjut, masih mau lebih dari RRQ. Fumieko akan tumbang dan Zwei berhasil untuk memaksimalkan early pressure. Rotasi dari Zwei begitu impactful dan semua follow up-nya datang. Chell kali ini mencoba untuk menahan 1v1 situation dengan Lele, tapi Chelton dapat memori yang tidak bisa untuk menghapus kenangan-kenangan indah dari Lele kali ini. Namun berhasil untuk bisa memecahkan turret objektif di area bawah. Mereka dapat objektif tapi di area top lane juga berhasil ditukar oleh RRQ Mika. Cuman yang mengerikan dari Bigeton Era adalah ketika mereka dalam kondisi yang gak terlalu unggul, mereka selalu bisa menyamakan karena goldnya sekarang. Tabrakan udah mulai terjadi lagi, Zoe udah mulai mendekat dan Vivian mau gak mau ngebuka adanya sebuah flicker yang harus dikorbankan. Sebenarnya ini bakal jadi informasi yang mahal juga ya. Kita tahu combo antara Kufra dengan flickernya ini akan menjadi satu initiator yang mengejutkan bagi seluruh sisi pemain dari RRQ Mika, tapi ini nggak akan terjadi dalam 2 menit ke depan dan kita bakal lihat juga rotasi seperti apa yang akan dibawakan oleh Bigetron Era di kala sekarang goldnya sudah mulai akan dikejar lagi. Ya, dan satu buah antivirus tentunya di tangan seorang Vival. Lebih respect dengan damage yang dimiliki Ash dan juga Zwei. Kali ini untuk physical damage early yang bahkan dari Lele juga. Yang menurut aku ini potensi dari Lele untuk nge-cut di area blind spot yang gak diduga-duga sama Bigetron Era. Itu bisa terjadi dari Lele. Jadi menurut aku harus ada bener-bener item defensif yang dimiliki sama Bigetron Era untuk menahan physical damage yang begitu perih dari RRQ Mika di area early-nya. Ya itu dia, item session yang nanti bakal cukup berpengaruh besar seperti sekarang juga tabrakan Yogoi yang terjadi lagi dari seorang Vivian mencoba untuk menangkap satu poin, tapi Zoe akan menabrak juga 2 pemain lain yang bisa berhasil melangkah dan Ash juga harus tumbang dari seorang Chell. Thunderbolt Memories kembali lagi beraksi menghilangkan kenangan-kenangan buruk dari RRQ Mika. 2 pemain harus hilang sekarang dan Turtle bisa disecure oleh Bigetron Era. Dan ternyata bukan Lele yang memotong pergerakan dari pemain-pemain Bigetron Era, malah Chell yang memotong adanya Ash yang mencoba untuk memberikan follow up damage dari RRQ Mika. Tapi sementara Bigetron Era ini titik mereka untuk bisa tetap snowballing. Ini titiknya menit ke-7, menit ke-8 selalu dimaksimalkan oleh Bigetron Era. Ketika mereka udah bisa mainin mini games mereka culik satu persatu. Dan sekarang bahkan turtle yang gak bisa dikontes oleh RRQ Mika, bahkan orange-nya dipaksa diambil sama pemain-pemain dari Bigetron Era kah? Dan nggak kelihatan ya. Vivian deh harusnya. Tapi tadi dari Argentina juga tidak terlihat Nggak ada di segitiga orange buff-nya. Jadi kita bakal lihat nantinya dengan adanya satu inner turret yang sekarang sudah berhasil ter-take down di area bottom lane. Apakah ini bakal dipaksakan lagi oleh Bigetron Era di area mid-nya sebenarnya dengan power 3 pemain yang mereka bawa, namun sayangnya masih ada Feather Ice Red juga yang langsung dibukakan oleh RRQ Mika. Tapi sementara ini kita akan melihat juga split push yang akan dilakukan oleh RRQ Mika. Mencoba untuk mencari sedikit celah, melakukan distraction tentunya dari seorang Ash. Oh, ternyata diamankan oleh Ash. Bukan ke arah Zwei, tapi masih bisa diamankan oleh Ash untuk orange-nya. Sementara itu, melihat pergerakan dari pemain-pemain Bigetron Era, mereka bakal mengambil langkah seru untuk mundur. Dan tentunya hampir aja dari sini bisa melakukan backfist ke arah seorang Ash yang lagi coba untuk recall. Sementara Chell kali ini akan bermain lebih objektif lagi dan lagi. Bigetron Era ketika mereka udah dapetin monster mereka, snowballing mereka tuh gak berhenti. Betul. Efek bola saljunya tuh terus berjalan. Mereka dapetin turret di area atas, di area bawah. Minion landingnya sebenarnya langsung dibersihkan dengan cukup cepat. Jadi RRQ Mika yang seakan-akan mereka tuh gak dikasih kesempatan untuk keluar. Dikandangin secara gak langsung dan bahkan gak dikasih kesempatan untuk menyentuh ke area jungle mereka. Dan bahkan sepertinya sekarang untuk satu base turret sudah berhasil di take down di menit yang ke-9 dan itu harganya akan sangat amat mahal dengan super minion wave yang bisa keluar dari area top lane. Dan memang menit ke-7 sampai menit ke-9 itu yang akan dimaksimalkan oleh Bigetron Era, ngepress terus ke arah RRQ Mika yang cukup kebingungan sekarang untuk objektif seperti apa lagi yang bisa mereka secure. Dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul dan juga zoning out yang begitu baik udah mulai dibuka juga oleh Bigetron Era, ini bakal susah sih buat RRQ Mika melakukan pertukaran atau melakukan perebutan retribution-nya. Lihat, zoning yang dilakukan sama Vivian udah setidaknya menutup kesempatan dari RRQ Mika untuk bisa melakukan kontes ke area Lordnya. Dan bahkan meskipun Zwei masih bisa dapetin ke area orange buff-nya, tapi chance untuk RRQ Mika
sekarang ngebalikin keadaan itu udah mulai mengecil. Mereka udah gak punya turret base di area atas. Yap. Super Minion akan berjalan seiringnya Lord yang keluar dan bergerak ke area atas kali ini. Archimica mereka harus melakukan permainan yang lebih defensif. Lele di sini yang aku harapkan dia bisa dapetin satu momentum. Coba untuk melakukan setidaknya penculikan dengan knockout strike di area backline. Yap. Mungkin bisa datang nggak langsung straight dari depan, tapi dia coba untuk ngumpet di area busnya. Tapi masalahnya ini udah sulit. Pemain-pemain dari Bigetron Era mereka udah pegang semua lininya. Minion yang berhasil di clear dengan cukup cepat. Di area atasnya ditahan karena mereka tahu, tapi Vivian mencoba untuk masuk. Tyranids memang belum keluar. Immortality pecah, tapi masih ada satu buah Federal Strike dari Livy mengusir pemain-pemain dari Bigetron Era. Dan tidak ada yang tumbang. Namun Lordnya akan menjadi sia-sia karena pemain-pemain dari Bigetron Era mereka akan mundur terlebih dahulu. Lebih menurunkan tempo permainan. Sementara Archimica mereka akan fokus untuk melakukan clear di area atas. Iya, ini area mid lane bakal diprioritaskan, tapi tertarik Yogoi! Yogoi berhasil menangkap satu pemain itu Vivian yang sekarang harus take down Chini. Sudah mulai kembali lagi. Tadi kita udah ngeliat bagaimana Chini udah dikasih ke arah purple buff. Satu tanda bahaya sebenarnya ketika Cecilian udah memegang satu buff yang cukup penting. Ini ngebuat dari damage-nya lebih cepat, mana regen-nya lebih cepat. Stamina skill juga nanti bisa dibukakan oleh seorang Chini secara lebih cepat. Apalagi dua base turret sudah ter-take down untuk sekarang. Archimica hanya bisa mempertahankan ke area mid base turretnya aja. Tapi kalau ngomongin ke arah power defensif karena dari Archimica, mereka masih punya Livy dengan Feather Isaac yang sekarang udah sampai karena lightning traction juga untuk segi damage-nya. Tinggal bagaimana nambahin dari segi magic power ataupun ke arah penetrasi terlebih dahulu karena emang dari Bigetron Era ini udah mulai tebel. Attention udah langsung dibuat juga oleh seorang Vivian, dan kalau kita ngomongin ke arah seorang Mumieko, dia bikinnya lebih ke arah Ichato Talisman, Dominus Ice dan juga Oracle, tambahin lagi dari mana regen dan cooldown reduction supaya bisa nge-spam dari Falling Star Moon ya. Ya, ini Wind of Nature mungkin bisa jadi pilihan untuk marksman ya sekarang karena posisi apalagi dari S menurut aku ini butuh banget Wind of Nature dengan posisi defense yang harus dilakukan oleh Archimica. Setidaknya dia butuh satu jaminan untuk bisa bikin S-nya ini nggak gampang ke pick off. Iya. Dengan Wind of Nature mungkin dia bisa setidaknya membayar waktu beberapa detik untuk menunggu atau bahkan memaksimalkan potensi dia untuk kalau dia low dia bisa mundur ke belakang. Dan membuat Archimica tentunya kali ini jangan sampai kehilangan Ashe. Menurut aku kalau sampai kehilangan Ashe ini akan bahaya banget. Livy bakal jadi jaminan satu untuk high ground defensifnya. Betul. Ketika dari Lord yang harusnya ini bakal diamankan oleh Bigetron Era. Tapi kontes apakah akan dilakukan oleh Archimica? Positioning dari Ashe dan Livy ini penting banget. Iya. Sementara Lordnya sudah mulai di-poke oleh Bigetron Era. Iya, Lord Camp presented by Olympiad sudah mulai muncul. 5 pemain dari Bigetron Era seharusnya udah mulai terpantau dengan adanya satu Magic Sentry yang tadi sempat dibuka juga sama Archimica. Namun Zoe juga ter-reveal posisinya Lordnya begitu cepat untuk bisa di-meltdown. Mencoba untuk memaksakan namun Mumieko masih bisa berikan sedikit efek dan juga Predator Astrike mengusir langsung dua saudara Chell. Dan juga jadi karena belakang namun tabrakan terjadi kali ini satu flicker dari seorang Vivian mencoba untuk menghalangi dan Zoe terjebak di area sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri kita melihat bagaimana adanya pertukaran damage dan Lele yang sepertinya bakal menjadi korban untuk saat ini. Vivo mendapatkan ke arah Lordnya dan Lele masih menjadi target utama sementara Zoe sudah tumbang. Dan bahkan split push yang berhasil untuk dilakukan untuk mendapatkan Lord tadi di area atasnya. Iya. Sehingga hanya bisa mencuri ke arah satu turret tadi dari Ashe sendiri, tapi setidaknya ini akan membuat pemain-pemain dari Bigetron Era mereka harus memperhatikan lini bawahnya yang dimana memang Super Minion akan terus berjalan di area atas dan juga area bawah untuk masuk ke area base dari Archimica. Dan sekarang Lord sudah mulai muncul, bakal coba di clear cepat. Satu buah Feather Astrike dibuka oleh Livy, namun tidak akan ada Feather Astrike ke depannya. Sementara Minion sudah mulai berjalan masuk di area mid dan juga area bawah. Niako bakal coba untuk menggiring Minion yang berjalan, tapi 4 pemain dari Bigetron Era bakal fokus ke area mid kali ini. Zoe dipaksa dipukul mundur dengan satu buat Beatrice. Yogoi harus bisa dapetin satu pemain dengan satu buah Iron Hook-nya. Atau ini bisa bahaya, tapi ternyata Iron Hook-nya connect ke arah Vivo. Fumiego mencoba untuk membalikkan keadaan, tapi ternyata Chell bakal coba dikejar oleh seorang Lele. Vivian tumpang, S double kill berhasil diamankan dan Archimica masih memiliki pertahanan yang begitu kuat. Baru aku bilang Iron Hook-nya ini harus kena satu pemain dan ternyata Vival yang keculik. Iya pas banget ya, akhirnya Vivo bisa take down dan bahkan dari seorang Chini-nya bakal coba tertangkap malahan. Chell yang bisa pulangkan ke arah seorang satu player yang akan sangat amat penting untuk defensif mereka di saat
saat ini karena Fumi Eko dan juga seorang Shell ditambah Chini. Masih ada damage dealer yang tersisa untuk mereka memasakkan clearing karena wave atau ngedapetin karena eliminasi dan Fumi Eko mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu untuk sekarang. Sudah kembali Sway ke dalam line up dan juga dengan 3 pemain nampaknya akan terlalu beresiko untuk Bigator Arena, tapi mereka menolak untuk mundur. Mereka masih coba untuk mengeksploitasi seluruh super minion yang sudah mulai hadir juga di sekitar area base. Damage sakit banget Shell, bakal fokus juga ke area base dan Dini di atas